One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut soal yang keempat ya. Soal keempat, tentukan nilai A ditambah B yang memenuhi kesamaan AX tambah B kali X kurang 3 sama dengan 4X kuadrat dikurang 11X kurang 3. Kalau kita lihat bentuk kesamaan ini, yang sebelah kanan sudah eksplisit, yang kiri masih implisit. Jadi yang kiri ini yang harus kita jabarkan atau kita kalikan supaya bentuknya eksplisit atau sama dengan yang di kanan. Tapi pertanyaan nanti walaupun sudah ketemu A dan B nya, pertanyaannya adalah A ditambah B ya, bukan masing-masing. Nah, kita selesaikan yang kiri. Ini saya uraikan lagi, AX dalam kurung X kurang 3 ditambah B dalam kurung X kurang 3. Yang kanan tetap, yang kiri AX kali X jadi AX kuadrat, AX kali 3 ini kali negatif 3 negatif 3AX, B kali X itu BX, B kali negatif 3 negatif 3B sama dengan 4X kuadrat dikurang 11X kurang 3. Nah, ini kita kumpulkan, ini ada suku yang sejenis, ini variabel X, variabel X, berarti bisa kita kelompokkan menjadi negatif 3A ditambah B. Dari sini sudah kelihatan bahwa ini pangkat 2, koefisien X kuadrat di sini A, di sini 4, berarti A-nya sudah ketemu sama dengan 4. Ya, terus mencari B-nya. Bisa ini, bisa ini. Cuma yang lebih mudah adalah yang apa ini? Konstanta ya. Di sini negatif 3B sama dengan negatif 3. Kita pakai yang ini, setelah A hanya kita masukkan sini juga nggak apa-apa. Jadi samaan seperti ini ya. Jadi kita ambil yang ini A sama dengan 4, kemudian kita ambil yang konstanta negatif 3B sama dengan negatif 3, berarti B nya sama dengan 1. Jadi A tambah B sudah ketemu. Kalau tadi kita ambil yang tengah atau yang ini, negatif 3A tambah B sama dengan negatif 11, berarti A nya kita ganti 4, berarti negatif 3 kali 4 negatif 12 ditambah B sama dengan negatif 11. Jadi B nya sama dengan negatif 11 ditambah 12 sama dengan 1 juga. Oke, jadi sekarang kita substitusikan A sama dengan 4 dan B sama dengan 1 ke soal A ditambah B. Jadi diperoleh ini A tambah B sama dengan 5 ya. Ini soal yang keempat. Sekarang kita lanjut soal yang nomor 5. Tentukan nilai AB. Ini artinya apa? A dikali B ya. A dikali B. Ini diwakili dengan tanda titik. Karena kalau kita tulis tanda kali yang silang itu biasanya takutnya tertukar dikira huruf X. Karena di sini variabelnya dalam X semua. Jadi ini kita hindari itu, kita tulis dalam bentuk titik ya. Jadi ini juga gitu, yang kanan sudah eksplisit, tinggal yang kiri yang kita jabarkan. Jadi X kali AX tambah B ditambah 5 kali AX tambah B. Oke, sama dengan X kali AX jadi AX kuadrat, X kali B jadi BX, 5 kali AX jadi 5AX, 5 kali B jadi 5B. Nah, jadi ini kita kumpulkan B tambah 5A ya. Jadi dari sini sudah kelihatan sebenarnya A-nya adalah 2. B-nya sama dengan soal nomor 4 tadi, B-nya bisa langsung ke sini. Kenapa? Ini 5B sama dengan negatif 15. Atau bisa juga A yang sudah ketemu tadi kita masukkan ke sini, kita substitusikan ke sini. Jadi 5 kali 2 10, 10 tambah B sama dengan 7. Ya, 10 tambah B sama dengan 7. Berarti B-nya 7 dikurang 10 sama dengan negatif 3. Coba kita lihat. Nah, ya, sama dengan negatif juga ya. Jadi bisa 5 nyari B-nya bisa lewat sini, 5B sama dengan negatif 15. Bisa juga lewat ini, B tambah 5 sama dengan 7. Oke, A-nya ketemu, B-nya ketemu, kita substitusikan, ketemulah 2 kali negatif 3. Jadi nilai A kali B itu sama dengan negatif 6 ya. Oke, itu yang nomor 5. Sekarang kita lanjut soal nomor 6 ada apa? Nah,
Ini soalnya lebih cantik, bentuknya pecahan ya. Kita disuruh menentukan nilai M dan N-nya pada kesamaan M per X min 1 ditambah N per X tambah 1. Jadi sama dengannya 4 dikurang 2X per 1 dikurang X kuadrat. Nah, penyelesaiannya gimana? Nah, sekarang kita bentuk seperti ini sebenarnya tricky ya istilahnya. Kenapa? Karena ini sebenarnya, ini kalau dikalikan ini hasilnya ini. Coba kita lihat. Ya, intinya kalau ada ketemu pecahan itu kita samakan penyebutnya, ya kan? Jadi caranya makan penyebutnya paling mudah kalau mengandung variabel ya kita kalikan langsung. Ya, jadi nanti ketemu KPK-nya. Jadi X kurang 1 kali X ditambah 1 itu sama dengan X kuadrat kurang 1. Nih dulu selisih 2 kuadrat ya. Nah coba sekarang kita tulis detailnya dulu, nanti aja dulu hasil perkaliannya. Jadi kalau kita detailkan kan jadi ini kita kalikan aja, masih ingat ya, menyamakan penyebut ya. Kalau misalnya ini 2 di sini 3 kan penyebutnya jadi 6. Nah kalau ini juga gitu, ini kali ini. Yang kanan biarin dulu, kita tulis ulang saja. Nah ini X min 1 kali X plus 1 itu X kuadrat kurang 1. Ini dulu materinya selisih 2 kuadrat. Itu kalau tidak salah kelas 8 gitu ya. Nah yang atas ini X min 1 X plus 1 kan ini, kemudian dibagi X min 1 berarti kan sisanya X plus 1. Yang ini X min 1 X plus 1 dibagi X plus 1 sisanya X min 1. Ya kita kalikan M di sini, kita kalikan N. Yo, siapa yang masih bingung ini? Nah, kalau masih bingung perhatikan dulu ya. Saya ulangi lagi. Jadi ini adalah hasil kali dari masing-masing penyebut. Nah, kemudian penyebut ini dibagi penyebut ini. Ini X min 1 X plus 1 dibagi X min 1. Berarti kan sisanya X plus 1. X plus 1 kalikan M. Nah, dapatnya ini ya. X min 1 kali X plus 1 dibagi X plus 1 hasilnya X min 1 kalikan N hasilnya ini ya. Oke. Nah kalau sudah ini kita biarin, ini M kali X MX, M kali 1 M, N kali X NX, N kali negatif 1 negatif N ya, bentuknya ini. Sekarang kita kumpulkan, ini ada variabel X, di sini ada variabel X, berarti ini sejenis yang ini dengan ini. Jadi kita kumpulkan ya, kita kumpulkan, nanti yang M dikurang N sama-sama nggak ada variabelnya, berarti dia adalah konstanta. Nah sekarang kita perhatikan penyebut masing-masing. Setelah ini kita kalikan, munculnya adalah X kuadrat kurang 1, sementara di sini 1 kurang X kuadrat, makanya ini enggak, ini sebenarnya nggak sama. Nah sekarang kita manipulasi supaya sama. Supaya sama gimana? Nah ini kita kalikan dengan 1. Kenapa? Kalau kita kalikan 1, harusnya kiri kanan kita kalikan 1 tidak pengaruh, karena dikalikan 1 hasilnya tetap itu sendiri, apa bilangan atau suku yang kita kalikan. Nah ya kita tulis ulang. Nah sekarang bentuk 1 kita manipulasi lagi. 1 boleh tulis jadi negatif 1 per negatif 1 gitu kan. Negatif 1 bagi negatif 1 kan 1 ya. Dari sini baru kita manipulasikan. Nah negatif 1 kali 4 negatif 4 ya nggak? Negatif 1 kali negatif 2x itu jadi positif 2x. 1 kali negatif 1 jadi negatif 1. Negatif X kuadrat kali negatif 1 itu X kuadrat. Oke, sampai di sini dilihat dulu. Ya, gimana? Jelas ya? Nah, kita lihat bentuk terakhir ini, kedua penyebut sudah sama ya. Ini X kuadrat min 1, ini X kuadrat min 1. Berarti ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Nah, sekarang perhatikan yang pembilangnya. Ini sama-sama variabel X, berarti ini bisa M tambah N. Nah ini kita kurungi untuk mempermudah kita melihat ya. Oke sampai di sini ya. Kita lanjut. Dari kesamaan itu diperoleh apa? M tambah N. Nah yang kiri ya, bukan ini ya, ini sama dengan 2. Di mana 2-nya? Ini ya. Jadi ini sama dengan, karena yang penyebut sudah sama. Jadi sekarang kita tinggal konsentrasi pada pembilang. M tambah N sama dengan 2.
M dikurang N sama dengan negatif 4 ya. Nah, ini sudah muncul dua persamaan, M tambah N sama dengan 2, M dikurang N sama dengan 4. Nah, dari kesamaan ini bisa kita selesaikan dengan cara eliminasi yang paling familiar ya. Saya nggak mengatakan paling mudah karena bagi setiap anak bisa jadi sulit, bisa jadi mudah. Ini ada yang suka substitusi, tapi secara umum ini yang lebih lebih umum dipakai yang eliminasi. Nah, jadi kalau ditambahkan N dikurang N itu habis, tinggal M tambah M 2M, berarti M nya adalah negatif 1. Oke, nggak masalah ya, M nya negatif 1. Ini kita substitusikan, nah ke sini, ini kita bawa ke sini. Nah, berarti negatif 1 tambah N sama dengan 2, berarti N nya 3. Kenapa? Ya 2 ditambah 1. Jadi sudah ketemu ya. Jadi ketemu M nya itu negatif 1, N nya sama dengan 3. Udah sampai di sini karena nggak diminta yang lain. Ya, ini soal yang ke-6. Ini